Nurdin dan juga pengamat politik Sirajuddin Abbas. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Oke, Bang Nurdin, langsung saja. Jadi hingga detik ini Golkar masih bulat nggak mendukung Ahok Jarot? Kita punya mekanisme di dalam menetapkan calon yang ikut dalam pilkada, dan Golkar telah menetapkan setelah melalui mekanisme organisasi sesuai dengan Juklak 06 tentang rekrutmen pimpinan atau bupati, wali kota, gubernur di Partai Golkar. Nah, sejak kita menetapkan Pak Basuki, itu sejak itu kemudian instrumen partai itu bergerak secara organisatoris, dan sampai hari ini di DKI itu sebagai penanggung jawab terdepan daripada sosialisasi, penggalangan, pemenangan itu berjalan dengan sangat efektif. Jadi maksudnya bulat ya dukungan Golkar sampai hari ini kepada Basuki Jarot? Ada nggak lebih dari bulat? Lebih dari bulat itu. Kalau lebih dari bulat, kok ada kader ternama yang kita tahu di Golkar, Titi Soeharto ini malah mendukung Anies Sandi? Kalau saya membaca di medsos maupun di media cetak dan media elektronik, itu Mbak Titi itu tidak dalam kapasitas sebagai pengurus Golkar, apalagi beliau kan dalam struktur partai itu tidak dalam posisi eksekutif. Ya, beliau jadi wakil ketua Dewan Pakar itu tidak dalam posisi eksekutif? Tidak punya posisi eksekutif, itu kan pengurus DPP. Di sana kan ada Dewan Pembina, ada Dewan Pakar, kemudian ada eksekutif. Eksekutifnya adalah DPP dari ketua umum sampai seluruh jajarannya. Dan saya tidak melihat bahwa Mbak Titi itu melakukan sesuatu pertemuan misalnya dengan Pak Anies, Pak Prabowo, kan tidak bisa dipisahkan. Pak Prabowo, kemudian apalagi anak beliau ada di tim suksesnya Pak Anies. Secara sebagai pribadi tidak bisa kita bendung hal-hal tersebut. Tetapi yang penting kalau saya lihat bahwa beliau tidak membawa atas nama partai. Jadi maksudnya ini adalah suara pribadi dari Titi Soeharto? Suara pribadi belum tentu juga itu mendukung secara institusi. Gitu ya. Kalau dan kita belum lihat apakah dia sudah melakukan langkah-langkah misalnya kampanye, ya ini kan baru ada silaturahim dengan anak panti asuhan, gitu kan. Nah, tapi jarinya sudah menunjukkan angka 3. Dan begini, ya biasa aja, mau angka 1, mau angka 3. Ya nanti kita akan mengambil langkah, ya, dan itu sudah ada mekanisme tersendiri, ada anggaran dasar rumah tangga, ada PO 013 tentang sanksi. Nah, kalau Mbak Titi sudah jelas-jelas memang melakukan sebuah gerakan, di mana gerakan itu bertentangan dengan urusan DPP, maka itu sudah ada aturan yang mengatur tentang itu. Kalau sudah mendukung jelas-jelas tadi Pak, jarinya sudah menunjukkan angka 3, itu di angka belum jelas atau bagaimana? Iya, angka 3-nya itu di mana? Apakah dalam suasana kampanye? Apakah dalam yang jelas dalam foto bersama dengan Anies, Pak? Oh, biasa aja. Saya misalnya bisa bersama dengan calon-calon lain, tapi tidak berarti bahwa itu menunjukkan bahwa saya sudah melanggar keputusan partai. Itu belum tentu. Berfoto bersama Prabowo dengan Anies Sandi itu ya, belum. apalagi dengan Pak Prabowo, kan beliau secara punya hubungan emosional, punya hubungan ini yang tidak bisa kita ganggu, tidak bisa kita campuri. Kalau misalnya seorang kader Golkar dalam misalnya gini, Pak Anies itu melakukan sosialisasi secara resmi, melakukan kampanye, kemudian di situ ada orang Golkar yang ikut naik di panggung, ikut kampanye, itu sudah merupakan sebuah pelanggaran. Tapi bertemu biasa saja, kemudian ada event-event tertentu, bertemu dengan panti asuhan, tidak dalam suasana kampanye, tidak secara resmi dilakukan, itu belum masuk kategori pelanggaran. Bang Nurdin, nanti kita akan lihat, ini kami punya grafis, sudah ada 2 kali pertemuan antara Titi Soeharto dengan tim dari paslon nomor urut 3, setidaknya pada tanggal 22 Februari, ada pertemuan yang berlangsung di kediaman Titi. Langsung di kediaman Titi. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno, serta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selanjutnya, dan tentu saja ya, pertemuan yang pertama itu diposting. Kita semua bisa mengetahui nih Bang Nurdin. Dan selanjutnya di Haul Presiden RI kedua Soeharto dan juga peringatan Super Semar 11 Maret 2017, Anies Sandi datang ke acara Haul Presiden RI kedua Soeharto. Dan di situ juga semakin dipertunjukkan kepada publik betapa bisa dibilang sudah erat nih dukungan yang diberikan oleh Titi Soeharto kepada Anies Sandi. Kita tidak bisa, itu berasumsi. Ini belum menunjukkan fakta bahwa Mbak Titi itu melakukan sesuatu gerakan yang bersifat kampanye. Ya, kalau berfoto bersama, misalnya datang ke silaturahim ke rumahnya Mbak Titi, kemudian diajak berfoto, kemudian memperdengarkan angka 3 dan sebagainya, itu biasa saja. Itu jadi belum berkampanye? Belum berkampanye. Tapi sudah menyatakan dukungan, Golkar sudah mengetahui itu? Oh, belum.
Belum. Kita belum pernah melihat bahwa ada sebuah pernyataan secara resmi dari Mbak Titi yang menyatakan misalnya konferensi pers. Ya, di konferensi pers menyatakan secara resmi dukungan. Nah, itu sudah bisa dilakukan penyelidikan terhadap statement tersebut. Foto bersama tadi? Foto bersama tidak menunjukkan. Dengan jari angka 3? Tidak, belum. Itu belum juga. Biasa. Saya juga biasa. Saya biasa misalnya calon lain datang ke saya bertemu di apa minta aja foto sudah itu apa biasa. Tapi kan ini kan kontestasi lagi pilkada, Bang. Betul. Lagi putaran kedua ini. Suasana audiensnya itu belum menunjukkan bahwa Mbak Titik itu sudah melanggar aturan partai. Belum. Oke, tapi apakah akan diselidiki lebih lanjut? Kalau misalnya nanti sudah ada bukti yang menunjukkan misalnya Pak Adis kampanye, ya, atau melakukan sosialisasi ke masyarakat ya, secara resmi, kemudian datang Mbak Titi atau pasang baliho di mana-mana yang sudah menunjukkan, nah itu sudah bisa dilakukan penyelidikan oleh oleh bagian organisasi korbit kepartaian. Itu korbit kepartaian merupakan domain daripada partai dalam melakukan pengamatan, monitoring, evaluasi, kemudian mengajukan kepada rapat pleno bahwa ini seseorang sudah melakukan pelanggaran terhadap aturan organisasi. Nah, kemudian kita sidangkan. Oke, kalau Pak Sirajudin melihat ya, tentu saja masing-masing partai memiliki ADART tersendiri ya. Tapi kalau yang Anda lihat, kalau tadi Bang Nurdin mengatakan belum jelas kok itu memberikan dukungan atau berkampanye. Kalau yang Anda lihat seperti apa? Pertama gini, ada dua hal di situ. Yang pertama, saya kira ada kebutuhan untuk Mbak Titi dan saya kira keluarga cendana secara umum untuk membuat statement kembali ke publik bahwa sebagai keluarga politik mereka masih ada dan eksistensi mereka masih ada dan Pilkada DKI itu juga mereka punya kepentingan untuk menjadikan perhatian publik ini juga sebagian terarah ke mereka. Itu yang pertama. Kenapa ada kebutuhan itu? Kebutuhan itu karena begini, saya kira ada keinginan dari beberapa tahun sebelumnya juga keluarga cendana untuk kembali ke panggung politik besar. Tetapi kelihatan dalam sejumlah event usaha comeback itu tidak mendapatkan support yang cukup baik. Gagal ya? Dan terutama di Golkar, saya kira Golkar sudah berubah dari budaya yang dibangun Pak Harto dulu sebelum reformasi dengan Golkar pasca reformasi yang lebih terbuka dan lebih beragam kekuatan sumber daya manusianya. Dan ketika mereka masuk ke sana mereka tidak akan bisa jadi figur sentral lagi. Oke, jadi trust Soeharto itu sudah berkurang pengaruhnya di Golkar ya? Sudah berkurang pengaruhnya di Golkar, oleh karena itu mereka juga punya keinginan untuk menciptakan kendaraan baru, kendaraan politiknya. Dan saya kira Mbak Titik dalam posisi dia sebagai keluarga dari Pak Prabowo yang mengusung Anies Sandi, juga sebagai keluarga cendana yang ingin mengembalikan eksistensi dan pengaruh politiknya, saya kira sama-sama berbagi kepentingan dalam Jadi ini momen yang tepat ya, Pak Sirajudin? Saya kira menurut mereka momen yang tepat. Meskipun yang kedua untuk Anies sendiri belum tentu momen yang tepat. Karena pertama mereka saya kira tahu, Anies dan Sandi tahu bagaimana persepsi publik Indonesia tentang keluarga cendana dan tentang pengalaman historis yang mereka lalui selama kekuasaan di bawah mata. Seperti apa persepsi publik yang masih tercokol sampai sekarang? Misalnya image kekuasaan Orde Baru, kekuasaan keluarga cendana yang tidak selalu harum, terutama pasca reformasi banyak masalah terungkap, mulai dari masalah hukum, soal kekayaan yang tidak diperoleh dengan cara yang normal, soal kekerasan, soal dominasi di Jadi persepsi negatif itu masih ada sampai sekarang? Masih ada. Dan masih kuat? Masih kuat. Dan saya kira mereka terlalu pragmatis untuk, Anies Sandi maksud saya, terlalu pragmatis untuk mencoba menempelkan legasi Orde Baru, legasi keluarga politik keluarga cendana di dalam proses pilkada DKI ini. Karena meskipun dari sisi retorika publik, misalnya mereka seolah-olah masih punya kekuatan dan simpati di basis-basis masa pemilih Jakarta atau nasional,
Saya kira justru itu akan menjadi stigma negatif ke mereka bahwa Anies Sandi menjadi bagian dari upaya merecovery kekuatan Orde Baru. Ini menarik Pak Sirajudin, kalau Anda sudah menyinggung apa sebetulnya dampak dari dukungan Titi Soeharto atau keluarga cenderak kepada Anies Sandi akan lebih berdampak positif atau negatif, tapi kita akan bahas lebih jauh ya setelah jeda berikut ini pemirsa. Ketika Anda sudah menyinggung soal dampak dukungan dari Titi dan juga keluarga cendana ya, terutama terhadap Anies Sandi, ini akan lebih berdampak positif atau negatif? Kalau saya begini, dengar apa yang dipikirkan oleh publik, dengar apa perasaan publik ketika upaya mengaitkan Pilkada DKI ini ke dalam panggung sejarah yang tidak selalu diwarnai warna positif. Masyarakat saya kira masih sangat dekat, dan kenapa memandang reformasi itu menjadi bagian sangat penting dalam sejarah Indonesia. Kan di situ ada institusi kekuasaan, di situ ada perilaku kekuasaan yang tidak demokratis, opresi kebebasan pers, opresi kebebasan berusaha dan seterusnya. Dan kalau seandainya Anies Sandi mengasosiasikan dirinya dengan institusi seperti itu, maka sebetulnya pada saat yang sama Anies yang dulu ikut demo melawan menuntut Pak Harto, saya kira menjadi bagian yang justru sekarang kok ingin membangkitkan kembali secara tidak langsung. Kontradiktif, dan saya kira ini menurunkan kredibilitas Anies sebagai politisi yang di tahun 90-an cukup pro reformasi, bahkan dengan Fadlizon. Kalau alasannya adalah ya kalau orang mau mendukung, ya kita terima kasih, kita juga tidak bisa menolak kalau ada orang yang mau mendukung. Tentu saja saya memahami situasinya bahwa kaitan keluarga cendana dengan Gerindra itu sangat dekat. Tentu saja ini sulit ditepis, tetapi Anies saya kira cukup memahami dan sudah menghitung resiko itu. Dan kalau menurut saya itu bertentangan dengan ekspektasi publik untuk move on dalam sejarah politik kita ke arah sejarah politik dan demokrasi yang lebih baik. Bukan menghidupkan kembali memori di zaman itu. Dan Anda melihat ada upaya untuk menghidupkan kenangan nostalgia pada zaman Orde Baru? Saya kira iya. Apa yang dipertunjukkan dalam peringatan kemarin di Atin itu menunjukkan dengan sangat jelas bahwa keluarga itu setidaknya dari statement yang dibuat oleh Mbak Titi di situ bahwa ada kenangan yang ingin coba dihidupkan kembali ke tengah memori masyarakat Indonesia. Dan itu di-attachkan dengan proses Pilkada DKI juga. Betul. Berlangsungnya pada saat diumumkan pada saat masa kampanye ya, sudah masuk masa kampanye pada 11 Maret. Oke. Bang Nurdin, dalam acara peringatan 51 tahun Super Semar dan juga Haul Soeharto, Titi menyatakan seperti ini. Reformasi telah gagal, negara tidak berubah signifikan, dan lebih slogan zaman Soeharto, lebih enak zamanku. Apakah pandangan ini merepresentasikan pandangan Golkar juga ya? Jadi gini, Golkar itu dalam secara kesejarahan tidak bisa dipisahkan dengan Pak Harto. Ya. Tidak semua yang dilakukan Pak Harto itu jelek untuk bangsa ini. Ya, kelemahan ada, itu seperti dikatakan Pak itu diakui. Tetapi kemudian kalau kondisi sekarang itu adalah kita sudah berada dalam suasana demokrasi, dan demokrasi kita sudah menunjukkan bahwa kita berdaulat di bidang politik. Gitu, ya. Nah, pengaruh tidak mungkin tidak ada Pak Sirajudin, pasti ada pengaruh. Nah itulah kemudian karena ada pengaruh, buktinya misalnya Mbak Titi di Jogja dia bisa menang jadi anggota DPR RI, ya itu pasti masih ada menyandang kebesaran daripada Pak Harto, ya terlepas daripada ada kekurangan ya di bidang demokrasi yang dianggap pada otoritas, tetapi di dalam menata berbangsa, bermasyarakat dan bernegara memang pada saat itu jauh lebih bagus dibanding hari ini, itu fakta. Gitu. Nah, tetapi tidak berarti bahwa ini akan berpengaruh signifikan dalam pilkada, karena sebetulnya pilkada itu pada hakikatnya adalah bukan memilih partai, memilih figur. Nah, memang ada benar juga di Pak Sirajudin, tapi kalau saya Pak Sirajudin, kalau misalkan beliau adalah benar, maka sebetulnya menguntungkan Pak Basuki. Tentu kita sebagai orang Golkar yang pendukung utama daripada Pak Basuki juga berterima kasih, karena justru malah bukan menguatkan posisi Pak Anies, tapi justru melemahkan. Nah, kalau melemahkan posisi Pak Anies dengan adanya dukungan seperti itu, tanda petik ya, karena saya belum mengatakan bahwa Mbak Titi secara organisatoris belum bisa dikategorikan sebagai mendukung Pak Anies, sekalipun dalam hal itu dalam bahasa politik itu sangat cair. Jadi misalnya Anda datang di sebuah tempat, misalnya di rumah saya dalam hajatan itu sebagai tamu, tentu saya akan menyanjung. Gitu. Tapi itu belum tentu bahwa sebuah dukungan yang real untuk memenangkan daripada
Pak Anies. Meskipun yang publik lihat seperti itu. Iya, itu asumsi. Nah, tetapi Masih fakta, asumsi? masih asumsi. Kalau fakta nanti, misalnya saya kasih contoh, foto yang tadi yang ditunjukkan itu, kalau itu sudah menjadi iklan kampanye, itu, katakanlah dimuat misalnya Sudah begitu. masuk di media sosial bukan sebagai iklan kampanye? Anda Belum, melihatnya? yang masukkan siapa? Yang masukkan bukan Mbak Titi pasti, gitu kan? Nah, mungkin itu sukses. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu sudah dikategorikan sebagai kampanye? Baik, Seperti saya ambil contoh Fadel. Fadel Muhammad itu diberhentikan sebagai sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar karena sudah terang-terangan dengan foto, dengan bukti yang sangat kuat dia pasang baliho mendukung pasangan calon yang bukan ditetapkan oleh Partai Golkar. Sanksi organisasi akan di Golkar itu tanpa tanda buruk. Sekarang sangat disiplin kita. Apalagi saya sebagai ketua harian yang dulu wakil ketua partai dan merancang berbagai aturan yang berkaitan dengan disiplin, itu tidak mungkin saya membiarkan hal itu terjadi. Oke, berarti kalau nanti Titi terbukti ada terlibat dalam kampanye, betul-betul itu pasti. akan berani ditindak secara tegas. Pasti ketua umum partai akan menyampaikan, memerintahkan kepada koordinator kepartaian untuk melakukan proses daripada penindakan disiplin sesuai dengan juklak yang mengatur tentang rekrutmen pimpinan bupati kepala daerah. Bang Nurdin, kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, Titi menyatakan pada saat acara Haul Soeharto kembali, dia mengatakan bahwa enak zaman Soeharto, aman, gampang cari makan dan pekerjaan. Dan ia juga mengatakan bahwa reformasi kita telah gagal. Ini pernyataan seperti ini merepresentasikan pandangan Golkar? Nah, sekarang begini. Kalau Ibu Mbak Titi mengatakan bahwa reformasi telah gagal, era zaman Pak Harto, sekarang pertanyaannya siapa yang buat Jakarta ini lebih bagus dari yang dulu? Pak Anies belum ada sejarah. Pak Anies belum ada fakta. Tapi Pak Basuki sudah ada fakta menunjukkan bahwa Pak Ahok itu adalah telah melakukan berbagai terobosan program yang membuat Jakarta ini berubah. Ya. Baik soal macet, soal banjir, soal pelayanan kepada masyarakat, banyak sekali yang dilakukan oleh Pak Harto yang dulu Pak Zainuddin tidak pernah bisa kali Ciliwung ya, tidak pernah bisa disentuh, tidak pernah. Sekarang jauh lebih baik dibanding dulu. Berarti kalau itu menguntungkan Pak Ahok, bukan menguntungkan Pak Anies. Apakah pernyataan semacam ini mengganggu Golkar? Tidak, sama sekali tidak mengganggu Golkar. Kenapa? Karena Golkar itu punya visi yang namanya visi negara kesejahteraan. Yang memang sebagian itu kita tidak boleh menafikan bahwa di Jamur Barat itu banyak hal-hal yang bagus yang harus kita lanjutkan. Tetapi yang kekurangannya itu yang harus kita buang. Tapi yang kelebihan-kelebihan prosesi pembangunan, prosesi tatanan bernegara, pemersatu berbangsa yang bagus untuk negeri ini, Golkar itu lanjutkan. Sebagai partai pendukung pemerintah saat ini, ketika ada kader dari Golkar yang mengatakan reformasi kita telah gagal? Nah, Bapak Presiden saja sangat jujur ya. Bapak Jokowi sendiri telah mengakui bahwa demokrasi kita ini kebablasan. Demokrasi yang kebablasan. Nah, demokrasi yang kebablasan. Demokrasi itu sebetulnya adalah ujung tombak reformasi. Karena salah satu tuntunan reformasi ketika itu dianggap bahwa Pak Harto itu tidak demokratis, Pak Harto itu sentralistik, otoriter. Kan itu diterobos dengan proses demokrasi. Nah, kalau Pak Presiden sendiri sudah mengatakan demokrasi kita sudah kebablasan, nah, apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah keberhasilan? Tapi saya mengatakan bahwa apa statement Ibu Titi itu justru menguntungkan Pak Ahok, bukan menguntungkan Pak Anies. Karena kalau dikatakan bahwa yang lalu lebih baik dari sekarang, itu Pak Anies belum ada fakta, belum ada bukti, tapi Pak Ahok sudah ada bukti. Benarkah demikian Pak Sirajudin, statement semacam itu justru menguntungkan pasangan yang berlawanan dengan yang didukung oleh Titi Soeharto? Saya kira gini, Anies sudah menghitung itu dan memang di situ ada ceruk suara yang ingin ditarget juga. Masih ada bagaimanapun juga yang masih simpati. Tetapi kalau lihat dari tren opini publik sejak reformasi ke sini, saya kira simpati ke keluarga itu, kepada rezim politik keluarga Cendana itu ya terus menurun. Dan memang ada resiko, meskipun ada keuntungannya untuk Anies untuk mentarget itu, tapi ini justru mengasosiasikan dirinya dengan kekuatan yang secara opini publik belum diterima sebagai rezim yang positif pengalamannya. Jadi bisa jadi implikasi negatifnya pada Anies Sandi cukup besar. Oke, kemudian bagaimana dengan pernyataan Titi soal reformasi telah gagal? Negara tidak banyak berubah signifikan. Ya tentu saja ini pandangan dari keluarga yang sempat dirugikan dan sempat tersingkir dalam proses transisi politik reformasi itu. Tentu saja kita bisa dimengerti sebagai itu sebagai ekspresi kekecewaan, ekspresi kekesalan yang masih ada dari
keluarga penguasa yang tersingkir selama proses reformasi ini. Jadi bisa dimengerti itu sebagai ekspresi personal, sebagai ekspresi keluarga, sebagai ekspresi dari rezim yang tersingkir. Itu normal saja. Karena faktanya semua indikator politik, ekonomi, sosial, budaya mengalami kemajuan yang sangat luar biasa selama reformasi. Pak Sirajudin, ini kan sebetulnya pertarungan mencari gubernur di Pilkada DKI. Tapi sejak awal disebut bahwa ini rasanya seperti pertarungan untuk 2019 untuk Pilpres. Anda juga membaca seperti itu karena ini membangkitkan bagaimana Pak Prabowo semakin agresif juga untuk membantu kampanye Andi Sandi. Kemudian Tommy Soeharto yang disebut-sebut katanya ingin maju pada kontestasi Pilpres 2019. Anda juga membaca peta seperti itu? Ya, jadi banyak kepentingan yang turut besar, kepentingan-kepentingan besar yang turut bermain di sini, di Jakarta ini. Bukan soal siapa yang nanti akan menang dalam Pilkada DKI, jadi gubernur atau jadi wakil gubernur. Tetapi ini jaringan ekonomi politik di bawahnya sangat-sangat kental dan solid. Dan yang terdampak dari kemenangan atau kekalahan dalam Pilkada ini cukup besar juga. Ada pemain politik dan pemain ekonomi yang besar-besar. Dan ini menjadi bagian dari pemanasan, atau tidak orang mengatakan proksi, terhadap pertarungan yang lebih besar. Pertarungannya bukan hanya politik, ekonomi politik di situ. Yang lebih besar di 2019. Jadi ini semua orang menganggap ini sebagai bagian dari menyusun fondasi nasional untuk pertarungan di 2019. Berarti memang sah-sah saja kalau ada yang mau mendompleng pada saat momen kontestasi Pilkada ini? Saya kira bukan soal sah atau tidak sahnya, tetapi semua orang ingin mencari celah di mana dia bisa memperoleh saham yang pantas untuk mereka petik di 2019. Baik. Termasuk Golkar berasosiasi dengan Pak Jokowi, berasosiasi dengan Pilkada DKI. Yang sedang dibangun Golkar itu bukan hanya basis politik internalnya, tapi juga membangun kembali kredibilitas Golkar sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses reformasi, demokratisasi, dan bagian dari cerita sukses dari keberhasilan Pak Jokowi. Kalau ternyata Pak Jokowi sukses. Ini menarik nih, kredibilitas Golkar, Bang Nurdin. Jadi untuk menjaga kredibilitas Golkar supaya tidak sebut bermain di dua kaki atau apalah begitu, apa yang akan dilakukan kalau ada kader-kader yang seperti mulai mengarah-mengarah gitulah. Kalau P3 saja memecat P3 Jan Faridz memecat Nulung, kalau dari Golkar akan seperti apa? Di Golkar itu aturannya sangat jelas, dan hari ini Golkar sangat kredibel ya, karena kita sangat tak asas, artinya instrumen partai. Dan sekarang sebelum kita mengikuti pilkada Pilgub DKI, Golkar DKI itu konsolidasi organisasinya tidak berjalan maksimal. Dengan Pilgub ini, karena solidnya partai Golkar, konsolidasi itu justru sampai kepada tingkat kelurahan, tingkat pokar, bahkan di tingkat RT RW itu. Nah ini karena memang Pilkada itu adalah jembatan menghadapi daripada pileg dan pilpres. Tetapi yang saya mau katakan bahwa itu tidak linear itu, Pak Sirajudin. Faktanya misalnya gini, jadi tidak bisa juga dikatakan bahwa kalau punya hubungan punya kepentingan Sekarang ini di era reformasi, di era multipartai, seperti apapun pasti ada mendompleng soal mau pencitraan dan sebagainya itu. Tidak linearnya karena misalnya Golkar di 2010 Pilkada 2010, 2011 sampai 2013, kemudian kita memenangkan 55% itu. Tetapi di Pileg kita hanya dapat 14%. Jadi tidak linear sebetulnya itu. Nah, karena itu tadi bukan memilih partai, itu memilih figur. Terima kasih. Nah, tapi saya mau katakan Mbak Selvi bahwa Golkar sangat solid hari ini. Kita nantikan apakah